Dibilang nggak pasang di dokter notis. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yang belum kenalin aku Siska. Jadi di sini aku bakal jawab pertanyaan dari teman-teman atau istilahnya question and answer, pertanyaan dari teman-teman yang udah aku komen dari kolom komentar yang ada di YouTube. Ini yang part kedua berarti. Gitu. Jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat bikin konten selanjutnya. Jadi pertanyaan pertama dari Otgio, kalau nggak pakai bantuan medisku, kata dokternya bagian yang ompong bisa rapat berapa lama? Ini aku nggak dikasih tahu sama dokterku sih. Dokterku tuh bilang cuman dipakein miniskul itu buat biar bantu maksimalin mundurin giginya, kayak gitu. Kalau berapa lama ompongnya rapat itu tuh ada beberapa faktor gitu loh yang mempengaruhi, kayak masalah metabolisme tulang, terus gerakan itu sendiri gitu loh. Dan menurut aku usia dari PC-nya gitu, menurutku kalau misal pas masa-masa pertumbuhan itu pergerakannya itu lebih cepat. Jadi semakin cepat teman-teman pakai behel makin bagus sih gitu, karena kalau semakin tua itu kadang itu makin lama gitu, karena kan udah nggak masa pertumbuhan lagi. Terus dari MSH dia 4289, habis berapa kak dari awal sampai akhir? Aku ini kan belum berakhir ya pakainya, jadi nggak tahu total akhirnya nanti berapa. Tapi kalau aku total sampai sekarang biayanya dari yang aku kan bikin video sebelumnya kan terkait total yang udah keluarin selama 5 bulanan kan 16 jutaan ya, 16 jutaan. Terus ditambah kan itu baru 5 bulan, ditambah aku ini udah jalan 9 bulan, berarti tambah 4 bulan. Nah 4 bulan ini tuh aku kira-kira udah habis 2 juta sih, karena udah copot gigi impaksi yang harganya tuh 600 ribuan gitu sih. Jadi kalau di total sampai sekarang kurang lebih ada 18 jutaan. 18 jutaan itu tuh udah 9 bulannya. Aku bikin perkira aku pasang behel minimalnya itu 2 tahun. Kan ini udah jalan 9 bulan, berarti kurang 15 bulan aku ambil yang paling dah ya kontrol. Pasti ngeluarin 200 ribu tuh pasti banget. Tapi itu belum biaya lain-lain gitu loh. 200 ribu itu aku kali 15, 30 berarti ya kurang lebih 3 juta gitu kan. Itu paling minimalnya. Berarti kalau misal ditambah 3 berarti 21 juta. Itu paling minimalnya. Terus dari 10870 itu gigi bungsunya impaksi ya. Terus gimana, mau dicabutkah? Kalau impaksi sih enggak ya, karena 4 gigi bungsu tuh tumbuhnya tuh baik semua gitu, nggak yang impaksi. Kalau impaksi kan maksudnya kayak nggak keluar gitu kan, bikin sakit kepala atau apa. Aku tuh enggak gitu, alhamdulillah. Kata dokterku yang perlu dicabut gigi bungsunya adalah 2 atas gigi bungsu itu harus dicabut, karena ruang kosong yang diperluin buat mundurin gaul tuh kurang gitu. Jadi perlu gigi bungsu yang dicopot lagi 2 atas. Kalau yang 2 bawah itu tuh nggak dicabut gigi bungsunya gitu. Dari usaha sama ronsen gigi biaya berapa kak? Lupa berapa ya, 700-an gitu, 750 apa ya, pokoknya 700-an gitu. Tuh udah 2 ronsen tuh paronamik cephalometrik. Itu tuh kliniknya namanya klinik Pramita, tapi bisa beda-beda di tempat. Di klinik tuh beda-beda harganya, jadi bisa disurvei dulu atau tanya-tanya sama yang lain gitu. Dan aku dapat sama minisku sakit nggak, bibir sariawan nggak? Kalau pas pasang miniskulnya tuh enggak, karena kan di bius lokal. Paling sakitnya tuh ya pas ini sih, pentik lokal itu kan ada cenut-cenut gitu kan. Tapi habis itu pas dipasang dibor kayak gitu enggak sih, enggak sakit. Cuman ngerasanya ketekan aja. Terus mungkin beberapa jam kemudian, 3 jam atau 4 jam aku ngerasa rada pusing gitu loh. Dibagiin, kalau miniskul dipasang di sini nanti pusingnya di sini, kalau misal di sini pusingnya di sini kayak gitu. Tapi pusingnya itu nggak lama sih, cuman beberapa jam doang, habis itu udah hilang gitu. Terus bibir sariawan nggak? Alhamdulillah aku nggak sariawan sih, meskipun kata dokter itu nanti kemungkinan bisa aja sariawan gitu, karena kan emang kegesek-gesek ke bibir bagian dalam kan. Tapi overall aku sama pakai miniskul ini nggak pernah sariawan gitu. Kalau bisa sariawan ya udah dipakein wax aja. Dari vlog 15 pas baru pasang
turun berat badan nggak? Alhamdulillah nggak, karena aku makannya fine-fine aja gitu loh. Maksudnya aku ngerasa sakit malas makan itu cuma minggu-minggu pertama pakai behel, tapi setelahnya aku bisa makan apapun. Meskipun aku batasin kayak makan keras aku enggak. Dan ini tuh balik lagi pas turun berat badan kan gara-gara malas makan itu kan gitu. Jadi itu pain toleran atau toleransi kesakitan orang itu beda-beda gitu loh, nggak bisa disamain. Menurut aku 1 minggu ngerasa sakit, mungkin ada yang 1 bulan tuh ngerasa sakit nggak bisa makan apapun, itu ada gitu. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Tapi meskipun pas awal pakai behel ngerasa males makan, tapi kalian harus makan gengs, karena kan nanti kalau nggak makan lemes, nggak enak juga sih. Terus dari Anissa, alhamdulillah kak pakai pasta giga pak. Aku sebenarnya pakai pasta giga apapun gengs yang ada di rumah, dan di rumah ini kebanyakan pakai merek Pepsodent. Menurut aku untuk menjaga kebersihan gigi itu yang jadi patokan utama tuh nggak pasta giginya sih, tapi berapa teliti kita itu bersihin giginya gitu loh. Karena kalau nggak teliti dalam membersihkan behel, bisa aja tuh sisa-sisa makanan itu masih nyangkut, meskipun kelihatannya itu kita kayak gosok gigi yang bener gitu, tapi pas pas ngeliat kaca lagi tuh kadang masih ada gitu sisa-sisa makanan. Makanya sikat gigi doang itu tuh kurang maksimal menurutku. Harus ada yang namanya interdental yang kecil gitu, sikat gigi yang kecil, karena bisa sampai sela-sela atas bawah gitu, lebih detail. Dan sama flossing itu penting sih menurut aku, biar giginya tuh nggak yang kuning gitu. Jujur dulu aku punya temen waktu SMA, dia tuh pakai bracket dan tahu kalau dari 3 meteran itu udah kelihatan gitu loh, misalnya gigi dia tuh kelihatan kuning. Sumpah aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Mungkin aja kan kurang menjaga kebersihan, kurang teliti dalam membersihkan behalnya kan, jadi kelihatan kuning. Jadi kan kalau pas senyum kan kayak nggak bagus. Terus dari Pak Canyol, habis dulu Canyol mesti XOL. Aku juga nggak pas gigi atas dari gitu. Kalau kakak ngaruh nggak ke gigi serinya jadi misah-misah gitu? Soalnya aku juga kecil nggak overall aku nggak pernah ini seri ini tuh nggak pernah yang misah gitu loh, nggak pernah sih. Paling ini aku baru ngerasa ada carang-carang tuh ini. Coba nanti ditanyain sama dokternya sih apa itu wajar bang. Tapi menurutku wajar nggak sih carang-carang kayak gitu. Tapi kalau untuk di khusus di gigi seri aku nggak pernah lihat sih teman-teman aku. Tapi nggak tahu, mungkin ada temen yang gigi serinya rada misah gitu, bisa dikasih tahu di kolom komentar ya. Terus dari Muhammad Habibi itu gimana? Warna behel yang cocok untuk cowok apakah? Based on my opinion aja ya, kalau ngeliat cowok pakai behel, yang pertama ya yang ngejreng gitu menurutku jangan gitu. Paling aku nyaranin yang rada gelap-gelap aja sih. Misal hitam aku ngeliat cowok pakai hitam tuh banyak sih, bagus-bagus aja. Abu-abu juga bagus. Terus aku ngeliat ada cowok pakai Tosca kayak gini yang aku pakai, itu juga bagus sih. Tapi kalau misal kalian orang yang nggak terlalu pede, pakailah yang warna-warna rada gelap gitu loh, jangan yang ngejreng kayak tadi aku sebutin. Warna hitam, abu-abu, marun, navy itu bagus sih, aman gitu loh buat semua orang. Cewek cowok menurutku masuk-masuk aja. Yang utama adalah asalkan kalian pede. Kalau pede ya udah gak apa-apa. Nomor 8615 harus tiap bulan cek ke dokter ya. Gimana kalau saya keluar kota, apakah bisa kalau beda dokter? Kalau aku jawabnya, karena aku bukan dokter ya geng di sini, tapi menurut aku baca atau dengar beberapa dari pakar ahli odonti itu tidak dianjurkan gitu loh kalau misal pasang di dokter A tapi kontrolnya di dokter B. Kenapa? Karena dokter itu tuh punya planningnya masing-masing. Di planningnya itu dokter A sama dokter B itu bisa beda gitu. Kalau misalnya kamu pasang di dokter A dan perencanaan ke depannya itu udah dirangkai sedemikian rupa sama dokter A gitu loh. Kalau misal udah pasang di A udah ada perencanaan tapi malah kontrol di B, B ini kadang tuh nggak tahu perencanaan dari dokter A gitu loh. Jadi tidak dianjurkan buat kontrolnya beda dokter. Contohnya kayak aku kemarin sih. Aku kan kemarin rawat behel waktu copot kan yang ini sini dulu. Itu copotnya itu H+1 minggu setelah aku kontrol behel di dokter aku, yang mana aku PP dari tempat dokter aku ke rumah aku tuh 6 jam PP. Jadi karena kalau misal aku ke tempat dokter aku lagi tuh bener-bener menguras waktu, sedangkan juga ada kesibukan yang lain. Jadi aku juga WA sama dokter aku, nanya gitu kalau misal benernya di dokter
terdekat dari rumah aku boleh apa enggak gitu kan. Dan bilang dokter aku iya boleh gitu. Ya udah aku cari dokter terdekat aku, dokter umum gigi. Terus pas dokter gigi umum itu ngecek, bilangnya tuh kayak gini, kok udah pakai kawat yang kaku aja ya ini. Otomatis kan dari pemikiran dari dokter aku sama beliau ini kan beda gitu. Dan kadang nggak semua dokter itu mau melanjutkan perencanaan atau perawatan behel dari dokter gigi sebelumnya. Ada yang kayak harus dicopot dulu braces-nya, terus diulang masang bracketnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pasang di A, terus kalian pengen pindah di dokter B, bisa aja dokter B ini tuh nggak mau lanjutin perawatan dari dokter A karena itu analisa dokter tuh bakal beda tuh, dan mungkin punya perencanaan yang beda dari dokter A. Jadi mengharuskan copot dulu brace-nya, diposisiin sesuai sama analisanya dokter si B ini tadi. Biasanya kayak gitu, tapi ada yang mau dilanjutin, ada yang nggak mau. Dan itu tergantung dari kliniknya masing-masing dan dokternya masing-masing. Makanya aku juga saranin konsultasiin dulu juga ke dokter yang bersangkutan. Jadi sifat klinik itu berbeda. Idealnya kalau mau pasang behel itu usia berapa kak? Kalau udah 40 tahun masih bisa nggak ya? Setahu aku masih bisa. 40 tahun mau berapa umurnya tuh, mau udah tua itu kata dokterku tuh bisa gitu loh. Tapi ya kalau semakin tua tuh hasilnya itu bakal lebih lama gitu loh, karena udah bukan masa-masa pertumbuhan. Kalau masa-masa pertumbuhan kan gigi itu masih gampang digerakin, dan idealnya mau pasang behel ya di usia pertumbuhan. Terus dari yang paling short permanen maksudnya kalau bisa rapi permanen atau permanen. Kalau permanen sih pakai braces udah rapi. Kalau mau mempertahankan kerapian itu harus pakai retainer. Nah, sampai berapa lama pakai retainer? Ya selama ingin menjaga kerapian itu, alias ya seumur hidup. Kalau nggak dipakai retainernya itu ya bakal relapse atau kayak balik ke posisi awal gitu. Maksudnya bakal berantakan lagi lah. Terus dari Evanco 595 berkata bisa digunakan untuk mengunyah atau bisa berapa hari ya? Kalau bisa dipakai makan aku lupa, mungkin semingguan kali ya, karena aku kan kalau misal dicabut kanan, yaudah aku makannya di rahang kiri. Begitupun sebaliknya, kalau misal dicabut kiri, aku makannya di rahang kanan. Dan aku selalu sikat gigi yang bolong, aku sikat giginya tuh pelan-pelan, biar sisa-sisa makanannya itu nggak pel atau nggak mengendap di bolongan itu yang habis dicabut. Terus dari kenapa kok ganti kawat terus ya berdasarkan kebutuhan dokter sih menurut aku ya. Ganti kawatnya tuh kayak naik level gitu, semakin tebal gitu loh. Kalau semakin tebal kawatnya itu bantu maksimalin dalam pergerakan gigi gitu loh. Terus dari Ahmad Farid 3587 mau nanya kan, gigi saya yang atas gak rata kayak kelinci, kira-kira bisa rata nggak kakak dia? Menurut aku bisa-bisa aja, karena nggak rata kan maksudnya nggak rapi gitu kan. Aku juga awal-awal tuh nggak rapi, berantakan nih ini dua ini, dan sekarang tuh udah better lah, udah rata ini, jadi bisa insya Allah. Tapi kamu juga harus ini sih, konsultasi sama dokter, karena aku bukan dokter. Haikal 115 mbak, bahannya bagian atas dipasang sampai gerakan paling gede. Kalau yang sini iya, karena gigi bungsu yang sebelah sini itu udah dicabut, braces-nya itu udah paling belakang. Kalau sini belum sampai belakang karena gigi bungsunya ini nggak dipakein braces. Tapi kalau misalnya gigi bungsunya dicabut, ya udah sampai ujung nanti jatuhnya. Terus dari Ino 3331, kak setelah kontrol itu sakit gak? Terus kalau sakit-sakitnya sama kayak waktu pasien behel gak? Dan berapa lama sakitnya? Setelah kontrol itu kadang sakit, kadang enggak, kadang sakit, kadang enggak. Tapi biasanya sakit sekarang tuh, sakit gitu loh. Kayak rasanya tuh kayak awal pakai behel sih, tapi sakitnya tuh nggak lama sih, cuma beberapa jam doang. Dan semakin kesini kadang yang sakitnya itu cuma di beberapa area gitu loh, kadang cuma dua ini, terus kadang cuma satu di sini, gara-gara ini dipakai negatur jadi rada sakit. Tapi setelah itu ya udah nggak sakit, cuma beberapa jam kan. Tapi ada juga yang beberapa hari tapi fine aja, habis itu juga hilang. Terus dari Julian Zafi 4631, kak behalnya yang depan dua itu kok kayak terlalu ke atas ya, nggak kayak punya aku, beda aja sama yang aku. Mau cerita dulu ya, aku mau curhat. Jadi orang-orang tuh, aku kan bikin konten gitu di TikTok aku kan, ide itu bener-bener rame, banyak yang komen, kok pasangnya itu ada ke atas sih gitu, beda sama punya aku aja di tengah. Terus ada yang bilang, nggak mungkin
pakai di ortodontis pasangnya di atas banget. Ada yang nanya, ini pasti pasangnya di ahli gigi kan? Cuman gara-gara pasangnya di atas ini tuh emang style dokter aku itu kayak gini gitu. Alasannya kenapa? Bantu buat kontrol pergerakan gigi aku tuh lebih mudah buat dokter aku. Jadi mau pasang di atas, tengah, bawah, gantung dari analisanya dokter masing-masing gitu, nggak bisa disamain. Ditolong ya buat teman-teman, nggak usah yang kayak langsung ngejat, nggak mungkin ini pasangnya di dokter odontis. Bayangin kayak sedih gak sih udah bayar mahal-mahal gitu, terus dibilang cuman gara-gara braces-nya itu di atas kayak gini, dibilang nggak pasang di dokter odontis. Dan mungkin setelah ini aku bakal kasih tahu alasan dari dokter aku kenapa style dokter aku tuh rada ke atas kayak gini. Dan semoga nanti videonya juga bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasan ke teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tentang question and answer dari beberapa pertanyaan yang udah aku kumpulin. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa drop di kolom komentar, kali aja aku bisa jawab dan mungkin dari teman-teman yang lain bisa bantu jawab kayak gitu. Oke guys, see you on my next video. Bye bye.